Bayangkan, seorang pengemis yang dianggap hina, kotor, dan tak berguna, tiba-tiba masuk ruang rapat perusahaan raksasa yang hampir bangkrut. Tidak ada yang tahu. Ucapannya dalam hitungan menit akan mengubah nasib perusahaan, bahkan menyelamatkan ribuan karyawan dari pemecatan. Saksikan kisah ini sampai akhir, karena inilah bukti bahwa rezeki dan hikmah bisa datang dari arah yang tidak disangka. Jangan lupa dukung dengan like agar kisah penuh pelajaran ini bisa terus menyebar. Semoga menjadi amal kebaikan dan pengingat kita semua kepada Allah. Lampu kristal menggantung di langit-langit ruang rapat yang megah. Namun suasananya jauh dari kata gemerlap. Di ujung meja panjang berlapis kayu mahoni, duduk seorang pria dengan jas mahal yang kini terasa berat baginya. Dialah Ardiansyah, seorang CEO muda yang beberapa tahun lalu dielu-elukan sebagai anak ajaib dunia bisnis. Kini, wajahnya pucat pasi, keringat menetes meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Matanya kosong menatap layar proyektor yang menampilkan angka-angka merah menyala, kerugian, hutang, dan grafik yang terus menuki ke bawah. Di luar gedung pencakar langit itu, dunia masih ramai. Kendaraan berdesakan, klakson bersahut-sahutan, kehidupan kota berputar cepat. Namun bagi Ardiansyah, waktu seperti berhenti. Setiap detik rapat terasa seperti tikaman, mengingatkannya pada satu hal. Perusahaan raksasa yang ia bangun dengan penuh kebanggaan sedang berada di ambang kehancuran. Tidak hanya namanya yang terancam hancur, tapi juga nasib ribuan karyawan yang menggantungkan hidup pada roda bisnis ini. Para direksi yang duduk di sekeliling meja berusaha menyembunyikan kegelisahan, tapi tatapan mata mereka jelas. Sebagian mulai kehilangan keyakinan. Beberapa bahkan sudah menyiapkan rencana diam-diam, menyelamatkan kepentingan pribadi sebelum kapal besar ini tenggelam. Ardiansyah tahu, namun tak sanggup bersuara. Suaranya tercekat, seolah ada gumpalan besar yang menekan kerongkongan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat masa ketika semuanya masih sederhana. Saat pertama kali ia merintis bisnis dengan modal kecil, penuh keyakinan, penuh doa. Tapi lambat laun, kesombongan datang. Ia terbuai oleh gelimang harta, pesta mewah, dan sanjungan media. Bisnis yang dulu ia bangun dengan tekad untuk menebar manfaat, kini dipenuhi ambisi, utang, dan keputusan gegabah. Ia tahu dirinya salah, tapi nasi sudah menjadi bubur. Suara bentakan salah satu direksi menyentakannya kembali ke kenyataan. Pak Ardi, kita tidak bisa terus begini. Kalau tidak ada solusi, minggu depan perusahaan ini resmi pilot. Bank sudah menolak restrukturisasi hutang, investor asing menarik dana, dan proyek besar yang kita banggakan gagal total. Kata-kata itu menghantam telinga Ardiansyah seperti petir di siang bolong. Semua kepala menoleh padanya, menunggu jawaban. Namun ia hanya terdiam, matanya berair, menatap grafik di layar yang seakan mengejek. Hatinya hancur, pikirannya kacau. Ia merasa seperti orang yang ditinggalkan di tengah laut lepas tanpa perahu. Dalam kesunyian batinnya, ia mendengar suara kecil di hatinya, lirih namun menusuk. Kemana engkau selama ini? Engkau lupa. Rezeki bukan hanya soal angka. Engkau lupa kepada Allah yang dulu engkau sebut dalam setiap sujud. Engkau gantikan doa dengan kesombongan. Engkau gantikan syukur dengan kerakusan. Ardiansyah meremas tangannya. Tubuhnya bergetar. Sebagian direksi mengira ia sedang gugup atau sakit. Tapi sesungguhnya ia sedang diguncang oleh perasaan bersalah yang luar biasa. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin kabur dari ruang itu. Tapi ia tahu sebagai pemimpin, semua mata tertuju padanya. Udara rapat makin pekat. Tak seorang pun berani bicara lagi, seakan menunggu ledakan berikutnya. Hanya detak jam dinding yang terdengar, mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti. Ardiansyah menunduk. Jiwanya tercekik oleh beban, hatinya semakin kelam. Dan pada detik itulah, tanpa ia sadari, pintu menuju babak yang tak terduga mulai terbuka. Keheningan yang menyesakkan dari akhir babak sebelumnya pecah dengan suara keras dentuman tangan menghantam meja. Salah satu direksi senior, beruban namun masih berwibawa, menatap Ardiansyah dengan mata merah. Kita butuh solusi, bukan diam.
Angka-angka ini nyata. Hutang sudah menumpuk. Bank tak mau lagi berkompromi. Sementara setiap hari kita hanya kehilangan miliaran rupiah. Suaranya bergetar. Bukan sekadar marah, melainkan cerminan rasa putus asa. Ruangan rapat itu kini seperti medan perang. Para direksi lain mulai ikut bicara. Saling tumpang tindih. Suara meninggi, tuduhan terlontar. Ada yang menyalahkan strategi pemasaran yang gagal. Ada yang menuduh divisi produksi lamban. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyindir bahwa kesalahan terbesar ada pada Ardiansyah sendiri. Kata-kata kasar melayang di udara, menusuk seperti panah. Ardiansyah hanya duduk terpaku. Matanya menyapu satu persatu wajah yang dulu selalu menyanjungnya. Kini wajah itu penuh amarah, penuh rasa kecewa. Ia seperti seorang raja yang tiba-tiba dilucuti, berdiri tanpa mahkota, tanpa pedang, dan ditinggalkan prajuritnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka terasa seperti cambuk di punggungnya. Suasana ruangan semakin panas. Kertas laporan berserakan. Pena dilempar ke meja. Kursi berdecit keras karena didorong emosi. Tidak ada lagi ketenangan yang biasanya melekat di ruang rapat mewah ini. Semua orang berebut suara. Seakan-akan siapa yang paling keras dialah yang paling benar. Ardiansyah menutup mata sejenak. Mencoba mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Dan ia sadar, yang terdengar bukanlah solusi, melainkan jeritan ketakutan. Para direksi takut kehilangan jabatan, takut kehilangan wajah di depan investor, takut kapal besar ini benar-benar tenggelam. Bukan semata karena perusahaan, tapi karena kepentingan pribadi yang mereka pertaruhkan. Kalau tidak ada jalan keluar, lebih baik kita bubarkan saja perusahaan ini. Teriak seorang direksi yang paling muda, wajahnya penuh keringat. Ucapan itu membuat suasana mendidih. Sebagian langsung menolak, sebagian lain mendukung, dan pertengkaran pun semakin tak terkendali. Ardiansyah merasa dadanya kian sesak. Ia ingin bersuara, ingin mengingatkan, tapi lidahnya keluh. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, suaranya hilang ditelan keributan. Ia menatap grafik merah di layar. Angka-angka itu terus menghantui. Lalu, dalam pikirannya, terdengar kembali bisikan yang sama seperti sebelumnya. Engkau mencari jalan dengan logika manusia, namun engkau lupa kepada Allah. Apakah engkau akan terus berpaling? Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran badai, di mana semua orang berteriak, namun tak ada yang benar-benar mendengar. Keputusan-keputusan yang dulu terasa ringan kini berubah menjadi beban seberat gunung. Salah satu direksi menghentakkan kakinya ke lantai, lalu berdiri. Saya tidak akan ikut mati di kapal yang karam. Kalau besok tidak ada kepastian, saya mundur. Katanya dengan nada penuh ultimatum. Ucapan itu membuat ruangan seolah retak. Semua orang saling memandang, takut sekaligus bingung. Hati Ardiansyah semakin remuk. Ia tahu, sekali seorang direksi utama mundur, berita akan cepat menyebar. Saham akan jatuh lebih dalam. Kepercayaan investor hilang sama sekali. Perusahaan benar-benar akan berakhir. Ia menunduk. Jemarinya meremas erat ujung jasnya. Matanya memanas. Hampir meneteskan air mata di hadapan bawahannya. Tapi ia tahu, seorang pemimpin tidak boleh terlihat lemah. Ia mencoba menarik napas panjang, menahan semua yang bergolak di dadanya. Namun semakin ia berusaha tegar, semakin nyata rasa sepi yang menelannya. Ia sadar, ia tidak hanya berhadapan dengan kerugian finansial, tapi juga kehancuran moral. Perusahaan yang dulu ia bangun dengan semangat dan cita-cita besar, kini dipenuhi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Detik demi detik berjalan lambat. Jam dinding berdetak seperti palu hakim, seolah menandai akhir dari sebuah perjalanan. Ardiansyah terdiam, tenggelam dalam keputusasaan, sementara riuh pertengkaran masih berkecamuk di sekelilingnya. Dan pada titik keheningan batinnya itu, pintu ruang rapat berderit perlahan. Suara gaduh mendadak terhenti. Semua kepala menoleh. Sebuah langkah asing mulai masuk. Langkah yang akan mengubah segalanya. Pintu ruang rapat yang berat itu terbuka dengan suara berderit panjang, mengoyak keheningan yang tercipta setelah ledakan pertengkaran. Semua kepala serentak menoleh.
Para direksi yang tadi berapi-api kini terdiam. Napas mereka tersengal. Mata mereka menyipit penuh tanda tanya. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke ruang paling terlarang di gedung ini? Langkah itu terdengar pelan, tapi memantul ke seluruh ruangan. Dari balik pintu, tampak sosok lelaki renta dengan pakaian lusuh. Bajunya kusam, penuh tambalan, dan aroma jalanan terbawa masuk bersamanya. Rambutnya kusut, wajahnya legam terbakar matahari, dan tangannya memegang kantong plastik usang yang hampir sobek. Tidak ada identitas, tidak ada jas mahal, tidak ada tanda kehormatan. Hanya seorang pengemis yang tampak salah tempat. Seorang satpam bergegas dari luar. Wajahnya panik, berusaha menarik lelaki itu keluar. "Maaf Pak, dia masuk tiba-tiba. Saya," ucapnya terbata. Tapi sebelum satpam sempat menutup pintu, suara berat Ardiansyah terdengar. "Biarkan dia masuk." Semua orang terperanjat. Direksi-direksi saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan sang CEO. Beberapa hampir berdiri, ingin memprotes. "Pak Ardi, ini rapat penting. Bagaimana mungkin kita biarkan orang jalanan masuk ruangan ini?" bentak salah satu direksi. Namun Ardiansyah hanya mengangkat tangan, memberi isyarat tenang, meski matanya tetap kosong. Pengemis itu melangkah perlahan menuju meja. Suasana hening mencekam. Hanya suara sandal tipisnya yang berdecit di lantai marmer. Beberapa direksi menutup hidung, terganggu oleh aroma tubuhnya yang bercampur debu dan peluh. Ada yang berbisik-bisik dengan nada merendahkan. Namun sosok itu tidak terpengaruh. Matanya menatap lurus, seakan ia tahu persis mengapa ia berada di sana. Ketika ia sampai di tengah ruangan, semua menunggu, apakah ia akan bicara, atau hanya berdiri kiku. Beberapa orang sudah bersiap menertawakan. Tapi yang terjadi justru membuat dada bergetar. Dengan suara serak namun jelas, ia berkata, "Kalian ribut soal angka, saling menyalahkan, tapi lupa pada hal yang paling penting. Rezeki bukan ditentukan oleh kecerdikan manusia semata, melainkan oleh Allah. Selama hati kalian penuh kerakusan, bagaimana mungkin perusahaan ini mendapat keberkahan?" Kata-kata itu meluncur seperti petir, membelah udara. Direksi yang tadi berteriak paling keras mendengus, lalu tertawa mengejek. "Apa ini? Ceramah di ruang rapat? Kamu pikir ini masjid? Pergi sana. Ini tempat orang berpendidikan, bukan tempat pengemis bicara ngawur." Namun Ardiansyah justru membeku. Kata-kata pengemis itu menusuk hatinya, menimbulkan gema dari suara kecil yang tadi berkali-kali berbisik dalam dirinya. Ia memandang pengemis itu lama, seolah mencari sesuatu di balik wajah tua yang penuh keriput. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, campuran antara takut, teringat, dan tersentuh. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ardiansyah dengan suara pelan. Pengemis itu tersenyum tipis, lalu menunduk. "Aku hanya orang kecil yang hidup di jalanan. Tapi aku tahu, harta tanpa keberkahan hanya akan menjadi beban. Kalian mencari jalan dengan angka dan strategi, tapi menutup pintu dari rahmat Allah. Bukankah itu akar semua masalah?" Ruangan kembali sunyi. Direksi yang tadinya ingin melawan, mendadak terdiam, meski sebagian masih menahan tawa sinis. Ada sesuatu dalam cara bicara pengemis itu, bukan sekadar ocehan. Kata-katanya sederhana, tapi terasa berat, seolah keluar dari pengalaman yang panjang, bukan dari hayalan. Ardiansyah menegakkan tubuhnya. Perasaan bersalah yang sejak tadi menghantui kini semakin menekan. Ia teringat masa kecilnya, ketika hidup dalam kemiskinan. Dulu ia sering mendengar wejangan serupa dari seorang guru di kampungnya, bahwa harta tanpa doa hanyalah angka kosong. Namun setelah sukses, semua itu ia tinggalkan, terhapus oleh kesombongan. Direksi lainnya mulai gelisah. "Pak Ardi, kita buang saja orang ini. Jangan buang waktu." Namun kali ini Ardiansyah menoleh tajam, suara beratnya menggelegar. "Diam!" Semua terdiam, kaget melihat sang CEO yang biasanya lembut tiba-tiba berubah keras. Ia menatap pengemis itu lama, lalu berkata, "Bicara. Aku ingin mendengar." Udara di ruangan itu seakan berubah.
Para direksi kebingungan. Tidak mengerti mengapa Ardiansyah memberi ruang pada seorang asing yang tak pantas duduk di meja kehormatan. Namun jauh di dalam hati Ardiansyah, ada sesuatu yang bergerak, sebuah rasa yang tak bisa ditolak. Mereka semua tidak tahu. Langkah kecil pengemis itu baru saja mengguncang pondasi rapat. Bukan dengan angka, bukan dengan data, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Dan kehadirannya yang tidak diundang ini, tanpa disadari, sedang membuka pintu pada sebuah perubahan besar. Suasana ruang rapat yang semula penuh riuh dan pertengkaran kini berubah menjadi tegang namun sunyi. Semua mata tertuju pada sosok Renta yang berdiri di tengah ruangan dengan pakaian lusuhnya. Bau keringat dan debu jalanan yang menempel di tubuhnya seakan menampar kesombongan para direksi yang terbiasa dengan parfum mahal dan jas rapi. Namun yang membuat mereka terdiam bukanlah penampilannya, melainkan kata-kata sederhana yang baru saja ia ucapkan. Pengemis itu menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mulutnya lagi. Suaranya parau, namun setiap kata terdengar jelas, menembus dinding hati siapapun yang mendengarnya. Aku tidak datang untuk meminta uang, apalagi mengemis belas kasihan. Aku datang karena aku melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka di layar. Aku melihat kesombongan yang membuat manusia lupa bahwa rezeki bukan sekadar hasil kerja keras. Rezeki adalah titipan, datang dari Allah, dan siapapun yang melupakannya akan kehilangan keberkahan. Direksi yang tadi menertawakan, kini terdiam sejenak. Beberapa wajah memerah, antara malu dan marah. Namun tidak ada yang berani menyela, karena nada suara pengemis itu berbeda. Bukan suara seorang lemah yang memohon, melainkan suara seseorang yang membawa kebenaran. Ardiansyah menunduk, matanya bergetar. Setiap kata terasa seperti cambuk yang mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Ia teringat masa ketika dulu, sebelum menjadi CEO, ia sering berdoa di sepertiga malam, meminta jalan keluar kepada Allah. Tapi semua itu hilang saat kesuksesan datang. Doa digantikan dengan pesta, sujud digantikan dengan ambisi. Dan kini, di hadapan seorang pengemis, ia dipaksa menelan kenyataan pahit, bahwa ia sudah terlalu jauh meninggalkan sumber keberkahan. Perusahaanmu tidak hancur karena krisis pasar semata, lanjut pengemis itu, matanya menatap tajam ke arah Ardiansyah. Perusahaanmu hancur karena kalian mendasarkan segalanya pada riba, pada keserakahan, pada tipu daya yang kalian kira cerdas padahal menghancurkan. Kalian sibuk membesarkan angka, tapi melupakan bahwa keberkahan adalah ruh dari sebuah usaha. Tanpa itu, sehebat apapun kalian merencanakan, kalian hanya sedang menggali lubang untuk diri sendiri. Ruangan kembali sunyi. Para direksi yang tadinya ingin menolak mentah-mentah, mendadak merasa leher mereka tercekat. Mereka tahu ucapan itu benar. Mereka tahu bahwa dalam rapat-rapat sebelumnya, mereka seringkali menutup mata terhadap cara-cara kotor demi keuntungan besar. Mereka ingat proyek-proyek yang penuh tipu daya, kontrak yang melibatkan riba, dan keputusan-keputusan yang diambil semata karena rakus. Kini, kata-kata sederhana itu seperti membuka lembaran dosa yang berusaha mereka sembunyikan. Seorang direksi muda akhirnya mencoba melawan. Kau bicara seolah mengerti ekonomi. Apa pengalamanmu? Kau hanya pengemis jalanan, hidup dari sisa orang lain. Apa kau tahu sulitnya menjaga perusahaan sebesar ini? Suaranya keras, namun terdengar gugup, seolah ia sendiri tidak yakin dengan pembelaannya. Pengemis itu menoleh padanya, tersenyum getir. Aku memang tidak duduk di kursi empuk seperti kalian. Aku tidak bergelimang saham, tidak punya apartemen mewah. Tapi justru dari jalanan aku melihat banyak yang tidak kalian lihat. Aku melihat bagaimana orang miskin berjuang dengan sedikit tapi tetap bisa bersyukur. Aku melihat bagaimana pedagang kecil yang jujur lebih tenang tidur dibanding pengusaha besar yang menimbun dosa. Bukankah itu pelajaran yang lebih berharga? Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Ardiansyah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ia merasa seperti disayat, karena semua yang dikatakan pengemis itu seolah diarahkan tepat kepadanya. Dalam hatinya ia mendengar gema yang sama. Kembalilah. Jangan biarkan ambisi membutakanmu.
Tanpa Allah, semua ini hanya fata morgana. Detik-detik berlalu dengan rasa mencekam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi teriakan. Hanya napas berat yang terdengar. Seakan semua orang sedang memproses apa yang baru saja terjadi. Pengemis itu kemudian menundukkan kepalanya. Suaranya melembut. Aku hanya menyampaikan. Kalian boleh mengusirku, boleh menertawakanku. Tapi ingat, sebesar apapun bangunan ini, jika pondasinya rapuh, ia akan runtuh. Dan pondasi terkuat bukanlah angka di laporan, melainkan keberkahan dari Allah. Ardiansyah mendongak, menatap sosok itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dalam rapat-rapat sebelumnya. Kejujuran yang murni, yang keluar tanpa kepentingan pribadi. Kata-kata sederhana yang menghancurkan benteng egonya. Para direksi masih terdiam. Beberapa menunduk, merasa dipermalukan oleh kenyataan. Beberapa lain gelisah, mencoba menolak kebenaran itu dalam hati, tapi sulit. Tidak ada yang berani bicara lagi. Dan dalam keheningan itulah, benih perubahan mulai ditanam. Bukan lewat strategi rumit, bukan lewat presentasi canggih, tapi lewat ucapan sederhana dari seseorang yang tak pernah mereka anggap penting. Tawa yang perlahan padam di ruang rapat menyisakan keheningan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Pengemis itu masih berdiri tegak, tatapannya tenang, seakan tidak terusik oleh ejekan yang baru saja menghujani. Namun dalam keheningan itu, sesuatu mulai bergerak di dalam hati Ardiansyah. Ia memandang lama wajah tua itu. Ada sesuatu yang samar, sesuatu yang tak asing. Keriput yang membingkai wajahnya, mata yang redup tapi menyimpan api, dan senyum getir yang entah kenapa membuat dada Ardiansyah terasa sesak. Ia berusaha mengingat, menggali memori yang sudah lama terkubur. Dan perlahan, ingatan itu muncul, seperti kilatan cahaya yang menyambar dalam gelap. Ardiansyah tersentak, tubuhnya gemetar. Jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Ingatan itu jelas. Puluhan tahun lalu, ketika ia masih kecil, miskin, dan sering kelaparan di jalanan, ada seorang lelaki asing yang pernah menolongnya. Lelaki itu memberi sepotong roti basi dan sebotol air, lalu berkata dengan suara lembut, "Jangan pernah putus asa. Rezeki akan datang bila engkau percaya pada Allah dan terus berusaha." Air mata Ardiansyah hampir jatuh. Wajah pengemis di depannya kini semakin jelas. Keriput dan usia telah mengubahnya. Namun sorot matanya tidak berubah. Itu adalah mata yang sama. Mata yang pernah ia lihat saat tubuh mungilnya gemetar karena lapar. Tidak mungkin, gumam Ardiansyah lirih. Hampir tak terdengar. Para direksi menoleh padanya, bingung dengan reaksi sang CEO. Mereka melihat wajah Ardiansyah pucat, matanya berkaca-kaca. Seolah ia baru saja melihat hantu dari masa lalu. Pengemis itu menatapnya lekat. Lalu tersenyum samar. "Kau mengingatku, bukan?" tanyanya pelan, tapi jelas menusuk jantung Ardiansyah. Hening menyelimuti ruangan. Direksi yang tadinya meremehkan, kini mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka menatap bergantian antara CEO muda yang terguncang dan pengemis tua yang tetap tenang. Ardiansyah tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Matanya basah. Ingatan masa kecilnya terus membanjir. Saat ia berjalan di jalanan dengan perut kosong, saat hujan deras mengguyurnya, saat ia menangis tanpa tahu harus kemana. Dan lelaki tua inilah yang menolongnya pertama kali. Bukan saudara, bukan tetangga, melainkan seorang asing yang tiba-tiba hadir. "Dulu," suara Ardiansyah tercekat. "Dulu kau yang memberiku makan. Kau yang menolongku ketika aku hampir mati kelaparan. Aku tidak pernah lupa kata-katamu. Tapi aku mengabaikannya. Aku meninggalkannya." Para direksi terperanjat. Mereka tidak menyangka bahwa CEO mereka, yang terkenal keras, dingin, dan penuh wibawa, tiba-tiba berubah rapuh hanya karena seorang pengemis. Ada yang terdiam bingung, ada yang mulai berbisik-bisik, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pengemis itu menarik napas, lalu duduk di kursi kosong, tanpa peduli pandangan sinis yang masih tersisa di sekelilingnya. "Aku tidak ingin kau mengenang masa lalu hanya sebagai cerita. Aku ingin kau sadar, Ardi,
Apa yang kulakukan dulu hanyalah setetes air. Tapi engkau menjadikannya samudra, membangun hidupmu hingga setinggi ini. Sayangnya, kau lupa fondasi yang sebenarnya. Kau kira semua karena kerja kerasmu semata. Padahal rezeki itu selalu datang dari Allah. Aku hanya perantara kecil. Kalimat itu membuat Ardiansyah tak sanggup menahan air matanya lagi. Setetes demi setetes jatuh membasahi pipinya. Para direksi yang menyaksikan, sebagian terkejut, sebagian lagi canggung. Mereka tidak pernah melihat pemimpin mereka selemah ini. Ardiansyah terisak pelan. Ia teringat bagaimana ia pernah bersumpah dalam hati, bahwa jika kelak sukses, ia tidak akan lupa pada orang-orang kecil. Namun kenyataannya, setelah kekayaan datang, ia lupa. Ia terbuai oleh ambisi, menumpuk harta, menyingkirkan doa. Dan kini, orang yang dulu menyelamatkannya hadir kembali, bukan untuk meminta balasan, melainkan untuk mengingatkannya. Direksi yang tadinya menertawakan mulai kehilangan kata-kata. Ada sesuatu yang berubah di ruangan itu. Ejekan tak lagi pantas, karena yang mereka lihat bukan sekadar pengemis, melainkan potongan kisah hidup CEO mereka sendiri. Ardiansyah meraih dadanya, seakan ingin menahan luka yang menganga. Mengapa kau kembali sekarang? Mengapa kau harus muncul di saat semua ini hancur? Pengemis itu tersenyum. Senyum yang penuh rahasia, penuh luka, namun juga penuh kasih. Karena inilah saatnya. Kadang, manusia hanya mau mendengar ketika dirinya sudah diambang kehancuran. Kadang, manusia hanya bisa kembali ketika semua yang ia banggakan mulai runtuh. Aku tidak datang untuk menghakimimu, Ardi. Aku datang untuk mengingatkan. Kata-kata itu membuat dada Ardiansyah semakin bergetar. Ia merasa seluruh hidupnya ditelanjangi di hadapan direksi, tanpa ada yang bisa ia sembunyikan lagi. Dan di tengah rapat yang seharusnya membicarakan angka, rahasia masa lalu yang selama ini terkubur justru bangkit ke permukaan. Ruangan itu tidak lagi sekadar tempat mengambil keputusan bisnis, melainkan tempat perhitungan batin. Keheningan yang membekukan di ruang rapat itu pecah tiba-tiba. Bukan oleh jawaban yang mendalam, bukan pula oleh perenungan yang tulus, melainkan oleh tawa keras yang meledak dari salah satu direksi. Suara tawa itu kasar, panjang, dan menusuk, seakan ingin merobek-robek ketegangan yang barusan diciptakan kata-kata pengemis. Luar biasa, katanya sambil menepuk meja. Bahunya terguncang karena menahan tawa. Inilah rapat direksi paling konyol sepanjang sejarah. Kita sedang membicarakan hutang miliaran, proyek yang gagal, masa depan ribuan karyawan. Tapi sekarang kita diberi ceramah oleh seorang pengemis. Hahaha. Apa selanjutnya? Kita panggil dukun. Tawa itu menular. Beberapa direksi lain yang tadinya hanya terdiam, akhirnya ikut terkekeh. Mereka tidak benar-benar lucu karena mendengar isi ucapan pengemis, melainkan lucu karena merasa semua ini di luar nalar. Bayangkan, ruang rapat termewah di kota, yang biasanya diisi pembicaraan penuh angka, grafik, dan istilah ekonomi rumit, kini dicemari oleh kata-kata sederhana yang terdengar seperti khotbah jalanan. Suasana menjadi gaduh. Ada yang menepuk-nepuk meja sambil terus tertawa. Ada yang geleng-geleng kepala dengan senyum sinis. Salah seorang direksi bahkan menirukan nada suara pengemis dengan gaya mengejek. Rezeki dari Allah, keberkahan dari Allah. Hahaha, coba lihat wajahnya. Sudah kotor, bau, tapi sok bicara soal keberkahan. Tawa itu menusuk telinga Ardiansyah. Ia tidak ikut tertawa, justru semakin diam. Jantungnya berdetak cepat. Matanya menatap pengemis itu yang masih berdiri dengan tenang, tanpa terpengaruh ejekan. Tidak ada kemarahan di wajah tua itu. Tidak ada balasan kata. Hanya tatapan teduh yang seakan berkata, "Aku sudah terbiasa ditertawakan dunia." Semakin lama, semakin banyak direksi yang menertawakan. Bukan karena mereka yakin pengemis itu salah, melainkan karena tawa adalah cara mereka menolak rasa takut. Kata-kata pengemis tadi terlalu jujur, terlalu menusuk. Mereka tahu ucapan itu benar, tapi menerima kebenaran berarti mengakui kesalahan. Maka yang lebih mudah adalah menertawakan, menjadikannya bahan olok-olok, agar hati mereka bisa merasa lebih ringan.
Pak Ardi, kata salah satu direksi sambil menyeka air mata tawanya. Saya tidak mengerti kenapa Anda membiarkan orang ini bicara. Bukankah ini rapat penting? Kita sudah kehilangan waktu, dan sekarang kita malah mengundang hiburan gratis. Kalau ingin mendengar ceramah, kita bisa ke masjid, bukan di sini. Ardiansyah tidak langsung menjawab. Ia masih menatap pengemis itu, seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajahnya. Ia melihat ketabahan yang luar biasa, ketenangan yang tak bisa dipalsukan. Justru di tengah hujan tawa, pengemis itu berdiri tegak, seakan suara ejekan hanyalah angin lalu. Aneh sekali, gumam Ardiansyah dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh sama sekali? Jika aku yang dipermalukan seperti itu, mungkin aku sudah pergi. Tapi dia tetap tenang. Pengemis itu lalu mengangkat kepalanya. Suaranya lirih namun jelas. Kalian boleh menertawakan aku. Kalian boleh mengejek penampilanku. Tapi ketahuilah, tawa kalian tidak akan menyelamatkan perusahaan ini. Kalian bisa menolak kata-kataku, tapi kalian tidak bisa menolak kebenaran bahwa selama kalian menjauh dari Allah, kalian hanya akan semakin jauh dari keberkahan. Tawa yang tadi membahana perlahan mereda. Sebagian direksi masih terkekeh kecil, tapi nada mereka melemah. Ada rasa tidak nyaman yang muncul, karena meski kata-kata itu sederhana, suaranya tidak bergetar sedikit pun. Ia tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang menusuk hati. Ardiansyah menutup mata sejenak. Suara tawa direksi masih terngiang, tapi hatinya justru semakin berat. Ia sadar, yang berdiri di hadapannya bukan sekadar pengemis. Ada sesuatu yang berbeda. Kata-katanya terlalu dalam untuk dianggap omong kosong. Beberapa direksi saling berbisik. Ada yang berkata pengemis itu gila, ada yang menyebut ia sekadar cari perhatian. Namun di balik bisikan itu, ada rasa takut yang mereka tutupi dengan cemooh. Seakan mereka tahu, jika terus mendengar, mungkin hati mereka akan goyah. Ardiansyah menghela napas panjang. Ia merasa tubuhnya bergetar, bukan karena takut pada tawa, melainkan karena hatinya tersentuh. Ia merasa malu, bukan pada pengemis itu, melainkan pada dirinya sendiri. Selama ini ia terlalu sibuk menjaga wibawa di depan orang lain. Tapi di depan sosok lusuh ini, wibawanya runtuh. Tawa direksi yang perlahan pada menyisakan ruang hening yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Rapat itu kini tidak lagi sekadar tentang angka atau strategi. Rapat itu berubah menjadi cermin, memperlihatkan wajah asli mereka. Penuh kesombongan, penuh ketakutan, tapi kosong dari keberkahan. Dan di tengah ruang rapat yang megah itu, seorang pengemis dengan ucapan sederhana berhasil membuat orang-orang berkuasa menertawakan dirinya sendiri, tanpa mereka sadari. Keheningan yang menyelimuti ruang rapat setelah rahasia masa lalu terungkap masih terasa berat. Ardiansyah masih terisak pelan, menunduk dengan mata basah, sementara direksi lainnya menatap bingung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sebagian masih berusaha menyangkal situasi, sebagian lain mulai merasakan getaran aneh dalam dada mereka. Namun di tengah keheningan itu, pengemis tua itu, yang kini tidak lagi tampak sebagai sekadar pengemis, melainkan sosok penuh misteri, perlahan menghela napas dan mulai bicara lagi. Aku tahu kalian sedang mencari jalan keluar, ucapnya tenang. Kalian berdebat dengan angka, menyusun strategi rumit, tapi lupa bahwa solusi kadang datang dari hal paling sederhana. Perusahaan ini tidak sedang kekurangan ide, tapi sedang kehilangan arah. Arah itu harus dikembalikan. Direksi saling berpandangan, sebagian mendengus sinis. Namun kali ini, tidak ada yang tertawa seperti sebelumnya. Kata-kata lelaki tua itu mulai terasa berbeda, apalagi setelah mereka tahu keterkaitannya dengan masa lalu sang CEO. Ardiansyah mendongak, matanya bengkak karena tangis. Apa maksudmu dengan arah? Kau bicara seakan-akan tahu apa yang harus kami lakukan. Katakan saja, apa yang kau lihat? Pengemis itu tersenyum tipis, lalu menatap layar besar yang masih menampilkan grafik merah. Angka-angka kerugian yang menghantui semua orang di ruangan itu. Ia mengangkat tangannya, gemetar karena usia, tapi gerakannya mantap. Masalah perusahaan ini bukan sekadar kerugian finansial.
Masalahnya ada pada pondasi bisnis yang kalian bangun. Kalian terlalu sibuk mengejar proyek-proyek besar, kontrak asing, dan hutang yang kalian kira bisa mendongkrak pertumbuhan. Padahal, semua itu adalah racun. Apa gunanya angka besar jika di dalamnya ada riba? Apa gunanya proyek megah jika hanya menambah dosa? Kalian sedang membangun rumah di atas pasir. Kata-kata itu menusuk jantung semua yang hadir. Ada yang menunduk, ada yang menggeliat gelisah. Tidak ada yang berani menampik, karena mereka tahu itu benar. Selama ini, mereka membanggakan bisnis penuh hutang dan investasi berbunga tinggi. Kini semua terbalik, dan mereka dipaksa menghadapinya. Pengemis itu melanjutkan, kali ini dengan nada lebih tajam. Aku punya usul. Hentikan semua proyek yang penuh riba. Tutup semua jalur usaha yang kalian tahu hanya menimbulkan kerusakan. Alihkan fokus pada hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pangan, sandang, pendidikan, kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia. Itu pula yang membuat usaha kalian akan bertahan lama. Bukan sekadar bersinar sesaat lalu runtuh. Direksi mendadak ricuh. Ada yang langsung menolak, mengatakan ide itu gila. Hentikan proyek besar? Kau tahu berapa banyak yang sudah kita investasikan di sana? Kalau kita hentikan sekarang, kerugiannya makin parah. Teriak seorang direksi dengan wajah merah padam. Pengemis itu tidak bergeming. Ia menatap tajam, lalu menjawab dengan suara datar. Kerugian besar sekali lebih baik daripada kerugian kecil yang terus mengalir tanpa henti. Kalian boleh bertahan dengan proyek itu, tapi kalian hanya menunda kehancuran. Seperti orang yang terus menambal perahu bocor dengan jarinya. Lama-lama, air akan tetap masuk dan tenggelamkan kalian. Ardiansyah mengusap wajahnya, mencoba mencerna kata-kata itu. Ada logika yang tajam, meski diucapkan sederhana. Ia sadar, perusahaan memang sudah terjebak dalam pusaran hutang. Selama ini, ia dan para direksi hanya mencari cara menunda kehancuran, bukan benar-benar menyelesaikan masalah. Kalau begitu, apa yang kau sarankan secara konkret? Tanya Ardiansyah. Suaranya serak tapi penuh rasa ingin tahu. Pengemis itu menghela napas lagi, lalu mulai menjelaskan dengan detail yang mengejutkan. Bangun usaha berbasis kebutuhan pokok. Perusahaan ini punya sumber daya, punya jaringan, punya nama besar. Mulailah dengan hal yang sederhana tapi menyentuh banyak orang. Distribusi bahan pangan dengan harga adil. Kemitraan dengan petani kecil. Produksi barang yang dibutuhkan rakyat sehari-hari. Bukan kemewahan yang hanya dinikmati segelintir orang. Dengan itu, kalian tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga keberkahan. Karena membantu orang banyak adalah jalan yang diridai Allah. Ruangan mendadak hening lagi. Para direksi terdiam, beberapa menunduk. Tidak ada grafik rumit, tidak ada istilah asing, hanya logika sederhana yang entah mengapa terasa jauh lebih meyakinkan daripada ribuan presentasi konsultan. Ardiansyah teringat masa kecilnya kembali. Ia tahu betul bagaimana rasanya tidak punya makanan di meja. Ia tahu betul bagaimana rasanya hidup dengan keterbatasan. Dan ide itu, meski sederhana, membuat hatinya bergetar. Namun, di sisi lain, ia juga tahu keputusan seperti itu bukan perkara mudah. Mengubah arah perusahaan sebesar ini bagaikan mengubah arah kapal raksasa di tengah badai. Butuh keberanian, butuh tekad, dan yang terpenting, butuh keyakinan bahwa jalannya benar. Direksi masih terlihat bimbang. Ada yang jelas-jelas tidak setuju, ada yang mulai terlihat ragu, dan ada pula yang mulai tersentuh. Namun semua menunggu reaksi Ardiansyah. Mereka tahu, pada akhirnya keputusan ada di tangannya. Ardiansyah menatap pengemis itu dalam-dalam. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kata-katanya bukan sekadar nasihat, melainkan solusi nyata. Dan entah kenapa, ia percaya. Hatinya berbisik. Inilah jalan yang harus kau tempuh. Jangan lagi kau menunda. Dan di ruang rapat itu, benih perubahan mulai terlihat bentuknya. Dari mulut seorang yang dianggap tidak layak, lahir sebuah ide jenius yang bisa menjadi titik balik. Ide sederhana, tapi penuh keberanian.
Ide yang bisa menyelamatkan perusahaan, sekaligus mengembalikan keberkahan yang hilang. Ruang rapat yang beberapa menit sebelumnya dipenuhi dengan ejekan dan tawa kini berubah menjadi arena penuh ketegangan. Ucapan pengemis tua itu masih menggema di telinga semua orang. Ide sederhana, tapi begitu berani. Hentikan proyek raksasa penuh riba. Alihkan arah ke bisnis yang halal dan bermanfaat. Kata-katanya seolah mudah, namun kenyataannya, keputusan itu adalah bagaikan melompat dari tebing tanpa tahu ada tanah di bawah atau hanya jurang yang menelan. Ardiansyah duduk kaku di kursinya. Keringat dingin menetes dari pelipis meski pendingin ruangan bekerja dengan suhu rendah. Ia merasakan dadanya dihantam oleh dua kekuatan besar. Satu berupa suara hati yang berbisik. Inilah saatmu kembali, inilah jalan yang benar di hadapan Allah. Dan yang lain adalah suara logika bisnis serta rasa takut. Bagaimana dengan investor yang sudah menanamkan uangnya? Bagaimana dengan citra perusahaan di mata publik? Bagaimana dengan ribuan karyawan yang menunggu kepastian? Direksi yang duduk di sekeliling meja mulai bereaksi. Ada yang langsung meledak dengan nada marah. Ide ini gila. Menutup proyek-proyek besar? Itu sama saja dengan bunuh diri. Kita sudah menggelontorkan dana ratusan miliar. Kalau berhenti sekarang, kita bukan hanya rugi, kita juga kehilangan kepercayaan dari semua mitra. Yang lain menimpali dengan nada getir. Pak Ardi, dengan segala hormat, perusahaan ini sudah rapuh. Kalau kita benar-benar mengikuti ide pengemis ini, kita akan makin terpuruk. Investor akan pergi, bank akan menutup pintunya, dan kita semua bisa kehilangan pekerjaan. Namun ada juga yang diam, matanya menunduk, wajahnya gelisah. Dalam hati kecil mereka, kata-kata pengemis itu terasa masuk akal. Apa gunanya mempertahankan proyek besar yang terus merugi? Apa gunanya mengejar angka? Jika semua jalan itu semakin menjerumuskan mereka? Ardiansyah mendengar semua. Setiap kalimat, setiap protes, setiap nada ketakutan. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Dalam kegelapan matanya, ia teringat kembali masa kecilnya. Saat lapar membuat perutnya perih, saat ia menangis di sudut jalan, dan seorang asing yang kini ada di hadapannya memberi roti dan air. Kata-kata itu masih jelas. Percayalah pada Allah, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena ia tahu bahwa kini dirinya sedang diuji. Ujian yang lebih besar daripada sekadar kehilangan uang. Ini adalah ujian keyakinan. Ia membuka mata, menatap para direksi satu persatu. Suaranya pelan, namun tegas. Aku tahu apa yang kalian takutkan. Aku juga merasakan ketakutan itu. Aku tahu risikonya. Tapi aku tidak bisa lagi menutup mata. Selama ini, kita hanya berputar-putar, mencoba menutup kebocoran dengan utang baru, mencoba menutupi dosa dengan ambisi baru. Hasilnya apa? Kita tetap berada di jurang kehancuran. Suasana semakin menegang. Beberapa direksi terdiam, beberapa lain menggeleng keras. Pak Ardi, salah satu direksi senior mencoba menekan. Nada suaranya setengah memohon. Anda harus realistis. Dunia ini tidak berjalan dengan idealisme. Kalau kita hentikan semua proyek, apa yang akan tersisa? Perusahaan ini akan runtuh dalam hitungan bulan. Ardiansyah menatapnya. Kali ini dengan mata yang lebih mantap. Lebih baik runtuh dengan terhormat, daripada berdiri dengan cara yang kotor. Tapi aku percaya, jika kita kembali pada jalan yang benar, Allah akan bukakan jalan yang tidak pernah kita duga. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Tidak ada yang berani menanggapi. Mereka tahu, keputusan Ardiansyah mulai condong. Dan itu membuat sebagian besar direksi ketakutan. Pengemis tua itu menatap Ardiansyah dengan senyum samar. Keputusan ada di tanganmu. Nak, aku tidak bisa memaksa. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Tapi ingat, keberanianmu hari ini akan menentukan nasib banyak orang. Bukan hanya karyawanmu, tapi keluarganya, anak-anaknya, bahkan generasi yang akan datang. Apa engkau rela mereka hidup dari sesuatu yang kotor? Atau engkau berani memulai lagi dari jalan yang benar?
Pertanyaan itu menghantam dada Ardiansyah. Ia merasakan tenggorokannya tercekat. Bayangan ribuan karyawan muncul di benaknya. Wajah-wajah penuh harap yang tidak tahu apa-apa tentang intrik di ruang rapat ini. Mereka hanya ingin pulang dengan gaji, memberi makan keluarga, menyekolahkan anak-anak. Dan semua itu ada di tangannya. Ardiansyah menutup mata sekali lagi. Dalam hati ia berdoa lirih, doa yang sudah lama tidak ia ucapkan. Ya Allah, tunjukkan aku jalan MU. Jangan biarkan aku menjerumuskan mereka. Beri aku keberanian untuk memilih yang Engkau ridhai. Ketika ia membuka mata, sorotnya berubah. Tidak lagi penuh ragu, melainkan mantap, meski tubuhnya masih bergetar. Ia tahu jalan ini akan sulit. Ia tahu banyak yang akan melawan. Tapi ia juga tahu inilah pilihan yang benar. Rapat itu kini bukan lagi sekadar rapat bisnis. Ia telah menjadi ujian keberanian seorang pemimpin, memilih antara rasa takut yang menjerat, atau keyakinan yang bisa menyelamatkan. Dan di titik itulah, Ardiansyah bersiap mengambil langkah yang akan mengubah segalanya. Detik-detik yang menegangkan itu akhirnya pecah ketika Ardiansyah bangkit dari kursinya. Suasana ruang rapat seketika membeku. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Wajahnya masih menyimpan jejak kelelahan dan tangis, tapi sorot matanya berbeda. Ada cahaya yang tak lagi rapuh, ada keyakinan yang meski getir, tetap berdiri tegak. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang bergetar namun mantap, "Aku sudah memutuskan. Mulai hari ini, kita hentikan semua proyek besar yang penuh riba dan ambisi kosong. Tidak ada lagi investasi yang hanya mengejar angka tanpa keberkahan. Kita ubah arah. Kita kembali ke bisnis yang bermanfaat, yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Ini memang sulit. Mungkin kita akan kehilangan banyak. Tapi aku percaya, dengan jalan yang benar, kita akan selamat." Seperti petir di siang bolong, kalimat itu menghantam seluruh direksi. Beberapa langsung berdiri, wajah mereka merah, tidak percaya dengan keputusan tersebut. "Pak Ardi, Anda tidak serius kan? Anda tidak bisa mengambil keputusan sepenting ini hanya karena ucapan seorang pengemis." Bentak seorang direksi dengan nada marah bercampur panik. Yang lain menimpali. Suaranya bergetar. "Anda menghancurkan perusahaan ini dengan tangan Anda sendiri. Investor akan lari. Saham akan jatuh bebas. Apakah Anda siap menanggung itu semua?" Tapi Ardiansyah tidak bergeming. Ia berdiri tegak. Matanya menatap lurus. Suaranya makin kuat. "Aku lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kehilangan investor. Jika kita harus jatuh, biarlah jatuh dengan cara terhormat. Tapi aku yakin, jika kita memilih yang benar, Allah akan bukakan jalan. Aku sudah cukup lama menipu diri sendiri dengan angka-angka. Sekarang, aku ingin jujur. Aku ingin kembali." Kata-kata itu menimbulkan gelombang keheningan. Para direksi yang tadinya berteriak kini terdiam, meski wajah mereka tetap dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Mereka tahu, sang CEO benar-benar serius. Tidak ada ragu sedikit pun dalam sorot matanya. Beberapa direksi mulai gelisah, saling berbisik. Ada yang langsung mengancam akan mundur. Ada yang bahkan terlihat menahan amarah hingga wajahnya memerah. Namun, di sisi lain, ada pula yang mulai tersentuh. Seorang direksi senior yang sejak tadi hanya diam akhirnya bicara. Suaranya rendah, penuh keraguan tapi juga kejujuran. "Pak Ardi, saya tidak tahu apakah ini benar-benar akan menyelamatkan kita. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasakan ada harapan. Harapan yang bukan berasal dari angka, tapi dari sesuatu yang lebih dalam." Ucapan itu membuat ruangan kembali hening. Semua menoleh padanya, terkejut karena biasanya ia adalah orang yang paling keras kepala. Ardiansyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita sudah kehilangan terlalu banyak karena keserakahan. Ini saatnya kita berhenti. Kita bukan hanya memimpin perusahaan, kita memimpin kehidupan orang lain. Dan aku tidak ingin lagi menjerumuskan mereka dengan jalan yang salah." Pengemis tua itu hanya duduk tenang di kursinya. Matanya berkaca-kaca namun penuh senyum.
Ia tidak menambahkan kata-kata, seolah tahu bahwa ujiannya sudah selesai. Apa yang perlu ia sampaikan sudah sampai. Kini tinggal Ardian Syah yang melanjutkan. Keputusan itu lalu diumumkan secara resmi. Dokumen-dokumen ditarik. Agenda rapat berubah drastis. Beberapa direksi menolak menandatangani, bahkan mengancam akan melaporkan ke media atau menarik saham mereka. Namun Ardian Syah tetap kukuh. Jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan memaksa. Aku lebih memilih segelintir orang yang percaya pada kebenaran, daripada banyak orang yang hanya mengejar keuntungan. Suasana rapat semakin panas, namun kali ini tidak lagi kacau. Ada kejelasan arah, ada titik keputusan. Walau pahit, walau penuh risiko, setidaknya ada garis yang jelas. Hari-hari setelah keputusan itu menjadi masa penuh guncangan. Investor besar memang banyak yang hengkang, saham sempat jatuh lebih dalam, dan berita mengenai CEO gila yang memilih menghentikan proyek besar menjadi sorotan di media. Namun di sisi lain, sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak di sektor pangan, sandang, dan kebutuhan pokok mulai mendekat, menawarkan kerjasama. Petani-petani kecil yang dulu tidak pernah dilirik, tiba-tiba merasa punya harapan baru. Publik yang awalnya mencibir, perlahan melihat arah baru yang berbeda. Perusahaan raksasa yang tidak lagi mengejar kemewahan, melainkan kebutuhan nyata. Dan perlahan, kepercayaan yang hilang mulai kembali, bukan dari para investor asing, melainkan dari hati masyarakat sendiri. Ardian Syah menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu jalan ini panjang dan berat, tapi ia juga tahu inilah keputusan yang benar. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia merasa ringan. Beban yang selama ini menghantui hatinya mulai luruh, berganti dengan keyakinan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ruang rapat itu, yang tadinya menjadi kuburan harapan, kini berubah menjadi tempat lahirnya arah baru. Sebuah arah yang meski penuh risiko, dipenuhi keberanian dan keyakinan. Dan di sanalah, benih kebangkitan mulai tumbuh. Hari itu, ruang rapat yang pernah dipenuhi amarah, tawa sinis, dan rasa putus asa kini telah berubah menjadi saksi lahirnya sebuah keputusan besar. Ardian Syah berdiri di hadapan para direksi, matanya penuh keyakinan meski wajahnya masih menyimpan jejak lelah. Di sebelahnya, pengemis tua itu duduk dengan tenang, seakan sudah tahu bahwa waktunya hampir tiba. Ketika keputusan diumumkan, bahwa semua proyek penuh riba dihentikan dan arah perusahaan berubah ke bisnis yang halal serta bermanfaat, gelombang besar protes memang datang. Beberapa direksi berteriak menolak, sebagian langsung mengundurkan diri, sebagian lagi hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Namun meski penuh guncangan, tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan Ardian Syah. Ia sudah memilih jalan ini, dan kali ini ia tidak akan berbalik. Namun tepat saat semua orang mulai menerima kenyataan pahit itu, pengemis tua itu berdiri. Gerakannya lambat tapi penuh wibawa. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan, lalu menghela napas panjang. Sebelum aku pergi, ada sesuatu yang harus kalian tahu. Ruangan kembali hening. Semua menunggu, sebagian dengan rasa penasaran, sebagian dengan rasa curiga. Selama ini kalian melihatku hanya sebagai pengemis. Lanjutnya, kalian menertawakanku, merendahkanku, mengusirku. Padahal aku pernah berdiri di tempat kalian, bahkan lebih tinggi. Aku pernah menjadi seorang profesor ekonomi, mengajar di universitas, menulis buku, bahkan diundang ke luar negeri untuk memberikan ceramah tentang sistem keuangan dunia. Aku tahu persis bagaimana angka bisa dimainkan, bagaimana grafik bisa menipu, bagaimana teori bisa dipelintir demi keuntungan segelintir orang. Sontak, seluruh direksi terperanjat. Beberapa bahkan ternganga tak percaya. Apa? Profesor ekonomi? Bisik salah seorang dengan suara gemetar. Ardian Syah terpaku. Seluruh tubuhnya bergetar. Ingatannya tentang masa kecil kini semakin lengkap. Ia teringat pernah mendengar desas-desus tentang seorang profesor yang dipecat karena menentang sistem riba. Seorang akademisi yang hilang dari dunia, tak pernah terdengar lagi kabarnya. Dan kini, orang itu berdiri tepat di depannya.
Pengemis itu tersenyum pahit. Ya, aku pernah punya segalanya. Nama besar, jabatan, kehormatan. Tapi ketika aku menentang sistem yang kalian sebut modern, aku dihancurkan. Semua pintu ditutup. Aku difitnah, dipermalukan, dan akhirnya jatuh ke jalanan. Aku memilih diam. Aku memilih hidup sebagai orang kecil. Karena aku tahu, kebenaran tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan. Ia hanya bisa disampaikan kepada mereka yang hatinya siap mendengar. Direksi terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Semua terkejut, bahkan merasa dipermalukan. Orang yang mereka hina sebagai pengemis ternyata memiliki ilmu jauh melampaui mereka. Ardiansyah menatapnya dengan mata penuh air. Jadi, semua ini sudah kau rencanakan? Kau sengaja datang kemari untuk menguji kami. Pengemis itu mengangguk pelan. Bukan aku yang merencanakan. Nak, Allah yang mengatur langkahku ke sini. Aku hanya menjalankan. Tugas manusia hanyalah menyampaikan. Hati yang membuka, itu urusannya. Hening yang dalam kembali menyelimuti ruangan. Beberapa direksi menunduk malu, teringat bagaimana mereka menertawakan dan merendahkan orang ini. Wajah-wajah mereka kini memerah, bukan lagi karena marah, melainkan karena rasa bersalah. Pengemis itu lalu melangkah menuju pintu. Kalian sudah mengambil keputusan besar hari ini. Ingatlah, jalan ini tidak akan mudah. Kalian akan dicibir, ditinggalkan, mungkin bahkan dicoba dengan kerugian yang lebih besar. Tapi jika kalian teguh, jika kalian yakin, Allah akan bukakan jalan. Jangan pernah takut kehilangan, karena tidak ada yang benar-benar hilang jika kalian bersamanya. Langkahnya perlahan meninggalkan ruangan. Tidak ada satpam yang berani menahan. Tidak ada direksi yang berani mengusir. Semua terdiam, menatap punggung renta itu yang semakin menjauh. Ardiansyah berdiri terpaku. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia tahu bahwa hari itu, hidupnya benar-benar berubah. Ia tidak lagi berdiri sebagai CEO yang hanya mengejar angka. Ia berdiri sebagai seorang pemimpin yang sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah uang, melainkan keberkahan. Dan di luar gedung megah itu, di jalanan penuh debu dan hiruk-pikuk, seorang pengemis yang ternyata profesor tersenyum tipis. Ia tahu tugasnya selesai. Ia tahu, benih yang ia tanam akan tumbuh, meski badai akan terus mengguncang. Hari itu, bukan hanya arah perusahaan yang berubah. Hari itu, hati banyak orang di ruang rapat itu ikut berubah. Dari ejekan menjadi rasa malu. Dari kesombongan menjadi perenungan. Dari keserakahan menjadi keyakinan. Dan itulah klimaks yang tak seorang pun menduga. Seorang pengemis lusuh, yang dianggap hina, ternyata menjadi penyelamat yang sesungguhnya.